Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Budi Manfaat MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Peluang. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Matematika 4A dengan anggota 1 Hanita Kasih, yaitu saya sendiri. Yang kedua Siti Musyarofah. Yang ketiga Fauziah. Yang keempat Ahmad Faisal Yusuf. Yang kelima Inka Hakimah. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai distribusi uniform kontinu dan distribusi eksponensial. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai distribusi uniform kontinu. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas mengenai fenomena distribusi uniform kontinu. Contohnya, Pak Gubernur akan mengadakan rapat dengan para dewan di gedung ABC. Pemilik gedung ABC tersebut memberikan harga sewanya yaitu 10 juta untuk per 4 jam. Pak Gubernur mengadakan sebuah rapat di gedung ABC tak lebih dari 4 jam. Jika Pak Gubernur dan Dewan menyelesaikan rapatnya itu dalam waktu 3 jam, maka harga sewa yang dibayar akan dibayarkan yaitu 10 juta rupiah. Pemakaian ruang rapat singkat maupun panjang, harga sewanya akan tetap sama jika rapat yang dilaksanakan itu tak lebih dari 4 jam. Dengan harga sewa yang sama pada selang waktu tertentu, maka waktu sewa merupakan peubah acak seragam kontinu. Dari sini kita dapat menghitung berapa probabilitas sebuah rapat di ruang tersebut akan berlangsung. Jadi, distribusi uniform kontinu adalah sebuah variabel acak dikatakan berdistribusi seragam atau uniform apabila terdapat suatu peubah acak yang dapat mengambil sembarang nilai pada suatu selang A hingga B. Jika peubah acak tersebut menyebar menurut sebaran seragam kontinu, maka peluang peubah acak tersebut adalah konstan atau sama untuk setiap nilai peluang di sepanjang nilai A sampai B. Singkatnya, kita bisa menyatakan bahwa distribusi peluang ini terjadi pada situasi di mana semua nilai dalam selang atau interval tertentu itu memiliki peluang yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut mengenai distribusi uniform kontinu oleh rekan-rekan saya. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang formulasi distribusi uniform kontinu. Untuk peubah acak yang menyebar seragam kontinu, peluang konsta untuk semua nilai yang berada di selang A, B dapat diilustrasikan fungsinya dari perubah acak seragam kontinu ini pada gambar berikut. Oke, dari grafe acak dapat diambil sembarang nilai dalam selang A hingga B dengan peluang yang sama di sepanjang A hingga B sebesar 1/B - A. Dari penjelasan tersebut kita memperoleh dua hal. Yang pertama, untuk suatu peubah acak kontinu, nilai peluang dari peubah acak kontinu tersebut dapat dipandang sebagai luas daerah di bawah kurva yang dibatasi oleh selisih nilai A dan B lalu nilai 1/B - A. Dan hal yang kedua yaitu total dari peluang adalah 1, sehingga kita dapat mengatakan bahwa luas daerah di bawah kurva sama dengan 1. Dari penjelasan yang telah dipaparkan, kita dapat menyusun definisi fungsi kepekatan peluang distribusi uniform kontinu sebagai berikut. Suatu peubah acak kontinu X dapat dikatakan memiliki distribusi uniform kontinu pada selang A, B jika memiliki fungsi kepetakan di dalam bentuk fx selang A, B sama dengan 1/B dikurangi A untuk X lebih besar sama dengan A dan X lebih kecil sama dengan B dan 0 untuk X lainnya. Notasi untuk fungsi kepekatan distribusi uniform kontinu yaitu terlihat pada PPT ya.
Cara membaca notasi distribusi seragam kontinu yaitu X menyebar seragam uniform kontinu pada selang A, B. Kembali pada fenomenal yang telah dijelaskan pada penjelasan awal tentang harga sewa gedung yang akan digunakan untuk rapat pagubernur. Dari penjelasan di atas diketahui bahwa X-nya sama dengan waktu penyewaan gedung ABC pada selang waktu 0 sampai 4 jam. Maka X menyebar uniform kontinu pada selang 0,4. Maka fungsi kepekatannya yaitu Fx 1/4 dikurangi 0 untuk X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan 4. Maka dapat dihasilkan yaitu Fx 1/4 untuk X lebih besar sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 4 dan 0 untuk nilai X lainnya. Untuk menentukan peluang nilai X lebih besar sama dengan A dan X kurang dari sama dengan B bisa menggunakan integral yaitu peluang X lebih besar sama dengan A dan X kurang dari sama dengan B sama dengan integral A sampai B Fx dx. Pada fenomena yang telah disebutkan di atas, yaitu penyewaan dan lama waktu yang dibutuhkan pagubernur dan dewan untuk rapat. Jika waktu rapat yang dibutuhkan oleh Pak Gubernur yaitu 2-3 jam, maka peluang waktu rapat dan harga sewanya adalah sebagai berikut. Nilai X-nya sama dengan waktu penyewaan gedung ABC pada selang waktu 0 hingga 4 jam, maka Fx yang diperoleh yaitu 1/4 untuk X lebih besar sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 4 dan Fx sama dengan 0 untuk nilai X lainnya. Karena kita akan menghitung peluang rapat pagubernur dan dewan pada selang waktu 2 hingga 3 jam, maka peluangnya yaitu Px lebih besar sama dengan 2 dan X kurang dari sama dengan 3, maka 3 dikurangi 2 dikali 1/4 diperoleh 1/4. Nah, apabila kita menghitung dengan menggunakan integral, maka hasilnya akan sama, yaitu 1/4. Kita dapat membuktikan perhitungan 1/4 sebagai berikut. Untuk peluang nilai X lebih besar sama dengan 2 dan X kurang dari sama dengan 3, maka integralnya yaitu 2/3 1/4 dx. Maka diperoleh 1/4 X untuk 2 hingga 3. Kita substitusikan diperoleh 3/4 dikurangi 2/4. Maka peluang untuk waktu selangnya 2 hingga 3 sama dengan 1/4. Ekspektasi matematika atau mean dari distribusi uniform kontinu yaitu sebagai berikut. Mean sama dengan setengah dalam kurung A plus B. Bukti bahwa mean sama dengan E lambda adalah integral A B X 1/B min A dx sama dengan B kuadrat min A kuadrat per 2 dalam kurung B min A sama dengan B dalam kurung B min A dalam kurung B plus A per 2 B min A sama dengan setengah A plus B. Materi selanjutnya mengenai varians distribusi uniform kontinu. Diketahui variabel random X berdistribusi uniform kontinu pada selang A, B.
Maka varians dari distribusi uniform kontinu tersebut adalah varians sama dengan 1/12 B min A kuadrat. Cara untuk membuktikannya yaitu diperlukan ekspektasi dari X kuadrat dikurangi ekspektasi X. Untuk ekspektasi X sudah dicari pada pembahasan sebelumnya, maka kita akan mencari ekspektasi X kuadrat. Ekspektasi X kuadrat sama dengan integral A sampai B X kuadrat dikali fx dx, sama dengan B pangkat 3 dikurangi A pangkat 3 per 3 dikali B min A. Hasil ini adalah hasil perintegralan dari hasil integral A sampai B X kuadrat 1 per B min A. Maka B pangkat 3 dikurangi A pangkat 3 itu difaktorkan sehingga mendapatkan hasil B kuadrat ditambah AB tambah A kuadrat B min A per 3B min A. Maka untuk mencari variansnya adalah ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X. Maka memperoleh hasil 1/12 B min A kuadrat. Di sini saya ingin menjelaskan contoh soal distribusi uniform continue. Terdapat ada dua soal. Soal yang pertama yaitu ada sebuah ruang konferensi dapat disewa untuk rapat yang lama tidak lebih dari 4 jam. Misalkan X adalah peubah acak yang menyatakan waktu rapat yang mempunyai distribusi seragam. Tentukan untuk yang A fungsi densitas peluang dari X dan untuk yang B peluang suatu rapat berlangsung 3 jam atau lebih. Untuk penyelesaian yang A yaitu A sama dengan 0 itu dari batas awal dan B sama dengan 4 itu dari batas jam akhir, sehingga fx sama dengan 1/4 untuk X lebih kecil sama dengan dari 0 dan 4 dan 0 untuk X lainnya. Dan untuk penyelesaian yang B yaitu P dalam kurung X lebih dari sama dengan 3 sama dengan integral 3 sampai 4 1/4 dx sama dengan 1/4 X, di mana batas X sama dengan 3 dan X sama dengan 4. Kenapa? Karena integralnya yaitu 3 sampai 4, sehingga didapat 1/4 dikali 4 yaitu 4/4 dikurangi 1/4 dikali 3 3/4, sehingga didapatkan hasil dari pengurangan 4/4 dikurangi 3/4 sama dengan 1/4. Contoh soal yang kedua dari distribusi uniform continue yaitu ada diameter komponen yang dinyatakan dengan variabel random X diketahui berdistribusi seragam kontinu dengan batas bawah 10 mm dan batas atas 20 mm. Probabilitas bahwa diameter komponen kurang dari 15 mm adalah. Penyelesaiannya yaitu P dalam kurung X kurang dari 15 sama dengan integral 10 sampai 15 1/20 dikurangi 10 dx sama dengan 15 dikurangi 10/10 sama dengan 0,5. Kan tadi kita sudah membahas mengenai distribusi uniform continue, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas juga mengenai distribusi eksponensial. Kita bahas terlebih dahulu dari fenomena distribusi eksponensial yang sering kita jumpai. Apa kalian pernah melihat satu antrean di suatu bank? Atau bahkan kalian pernah mengalami berada dalam antrian tersebut? Ternyata jarak antara nasabah yang satu ke nasabah yang lain untuk mendapatkan pelayanan dari bank tersebut bisa diprediksikan. Ternyata bukan hanya pada antrian bank saja kita bisa menjumpai distribusi eksponensial ini. Saat kita membeli suatu suku cadang atau bahkan barang elektronik, lama waktu mulai dipakai sampai rusaknya suatu barang tersebut juga termasuk dari aplikasi distribusi eksponensial. Jadi distribusi eksponensial adalah salah satu kasus khusus dari distribusi gamma. Distribusi eksponensial ini disebut juga dengan distribusi gamma dengan A sama dengan 1.
Distribusi gamma dibagi menjadi dua, yang pertama distribusi eksponensial dan yang kedua distribusi C kuadrat. Distribusi eksponensial digunakan untuk memodelkan selang waktu antara dua kejadian dari suatu peristiwa atau waktu antar kedatangan. Dengan kata lain, distribusi ini digunakan untuk memodelkan waktu tunggu sampai sebuah peristiwa terjadi dan juga memodelkan waktu antar terjadinya peristiwa. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut mengenai distribusi eksponensial oleh rekan-rekan saya. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang formulasi distribusi eksponensial. Diperoleh teoremanya yaitu jika jumlah kedatangan mengikuti distribusi Poisson, maka suatu variabel random kedatangan mengikuti distribusi eksponensial. Dari teorema yang telah disebutkan dapat dibuktikan dengan kita misalkan fx adalah fungsi densitas peluang dari interval waktu x antar permunculan kejadian berurutan x lebih besar sama dengan 0, maka fx adalah fungsi kumulatif dari x. Jika variabel random antara dua panggilan berurutan dimisalkan x, maka px lebih besar x kecil sama dengan p. Tidak ada panggilan pada waktu x. Diperoleh yaitu integral x hingga tak hingga fx dx sama dengan p0 x sama dengan min eksponen pangkat delta x. Atau menggunakan fx sebagai fungsi distribusi kumulatif dari x didapat oleh fx sama dengan peluang dari x besar kurang dari sama dengan x kecil 1 dikurangi p x besar lebih dari x sama dengan 1 dikurangi eksponen del pangkat lambda x. Dari pembuktian yang telah dipaparkan, maka fungsi densitas dari distribusi eksponensial yaitu fx sama dengan lambda dikali e pangkat negatif lambda x0 untuk p x lebih dari x0 sama dengan e min lambda x0, dan untuk x lebih besar sama dengan 0 dan x lebih kecil sama dengan x0 yaitu 1 min e pangkat min lambda x0, di mana x adalah interval rata-rata, lambda yaitu parameter rata-rata, x0 sama dengan rata-rata sampel yang telah dinyatakan, dan e sama dengan konstanta eksponensial. Bila variabel acak x berdistribusi eksponensial x lambda dengan parameter lambda terdefinisi selang 0, hingga fungsi batas peluang dari x adalah fx lambda e pangkat min dx, x lebih besar sama dengan 0 x lainnya, maka ekspektasi matematikanya mean sama dengan 1 per lambda. Bukti fx 1 per beta pangkat e min x per beta untuk x lebih besar dari 0 untuk x yang lainnya akan ditentukan mean dengan x atau ex sama dengan integral 0 hingga 1 per x beta pangkat e min 1 per min beta dx sama dengan integral 0 hingga x per beta pangkat e min y per beta dx. Misal y sama dengan x per beta atau x sama dengan y beta, akibatnya dx sama dengan beta dy. Oleh karena itu ex sama dengan integral 0 hingga y e pangkat min y beta dy sama dengan integral 0 hingga y
E min Y min E pangkat min Y dy. Bentuk integral tersebut merupakan bentuk integral parsial dengan U sama dengan Y, dV sama dengan E min E pangkat min Y dy. Akibatnya du sama dengan dy, V sama dengan min E pangkat min Y. Ingat penyelesaian integral parsial. Integral 0 hingga U dV sama dengan UV, 0 hingga min integral 0 hingga U du. Maka EX sama dengan beta integral 0 hingga YE pangkat min Y dy sama dengan beta Y dalam kurung min E pangkat min Y tutup kurung 0 hingga min integral 0 hingga min E pangkat min Y dy sama dengan beta 0 plus integral 0 hingga E min Y E pangkat min Y dy sama dengan beta integral 0 hingga E pangkat min Y dy sama dengan min beta dalam kurung E pangkat min Y 0 hingga sama dengan dalam kurung min beta dalam kurung min 1 sama dengan beta. Jadi EX sama dengan beta sama dengan 1 per lambda. Materi selanjutnya mengenai distribusi eksponensial. Bila variabel acak X berdistribusi eksponensial dengan parameter lambda yang terdefinisi pada selang A, B, maka varians sama dengan beta kuadrat. Untuk membuktikannya, yaitu fx sama dengan 1 per beta E pangkat min X per beta untuk X lebih dari 0. Akan ditentukan X atau EX. Nah, untuk menentukan EX dan X kuadrat ini menggunakan integral. EX sama dengan integral 0 hingga X 1 per beta E pangkat min 1 per beta dx, sehingga memperoleh integral 0 hingga X per beta E pangkat min X per beta dx. Misal, Y sama dengan X per beta atau X sama dengan Y beta, Y dikali beta. Akibatnya dx sama dengan beta dy. Oleh karena itu, EX sama dengan integral 0 hingga Y kali E pangkat min Y B beta dy sama dengan beta integral 0 hingga Y kali E pangkat min Y dy. Bentuk integral tersebut merupakan bentuk integral parsial dengan U sama dengan Y, dV sama dengan E pangkat min Y dy. Akibatnya, du sama dengan dy, v sama dengan min E pangkat min Y. Untuk penyelesaian integral parsial yaitu integral 0 hingga U dv sama dengan U v 0 hingga dikurangi integral 0 hingga v du. Maka EX sama dengan beta integral 0 hingga Y dikali E pangkat min Y dy sama dengan beta Y dikali min E pangkat min Y 0 hingga dikurangi integral 0 hingga min E pangkat min Y dy. Didapatkan B 0 ditambah integral 0 hingga E pangkat min Y dy sama dengan beta integral 0 hingga E pangkat min Y dy sama dengan min beta kali E pangkat Y 0 hingga, sehingga didapatkan min beta dikali min 1 dan hasilnya beta. Jadi EX sama dengan beta. Selanjutnya menentukan EX kuadrat. EX kuadrat sama dengan integral 0 hingga X kuadrat 1 per beta X
E pangkat min X per beta sama dengan integral 0 hingga X kali X per beta E pangkat min X per beta dx. Misalkan Y sama dengan X per beta atau X sama dengan Y dikali beta, akibatnya dx sama dengan beta dy. X kuadrat sama dengan integral 0 hingga Y beta Y kali E pangkat min Y beta dy sama dengan beta kuadrat integral 0 hingga Y kuadrat E pangkat min Y dy. Bentuk tersebut merupakan bentuk integral parsial dengan U sama dengan Y kuadrat, dv sama dengan E pangkat min Y dy. Akibatnya du sama dengan 2Y dy, U sama dengan min E min Y. Penyelesaian integral parsial yaitu integral 0 hingga U dv sama dengan UV 0 hingga min integral 0 hingga V du. X kuadrat sama dengan beta kuadrat integral 0 hingga Y kuadrat E pangkat min Y dx sama dengan beta kuadrat Y kuadrat dikali min E pangkat min Y 0 hingga dikurangi integral 0 hingga min E pangkat min Y 2Y dy sama dengan beta kuadrat 0 ditambah integral 0 hingga 2Y dikali E pangkat min Y dy sehingga 2B kuadrat integral 0 hingga Y dikali E pangkat min Y dy sehingga menghasilkan 2 beta kuadrat. Akibatnya EX sama dengan beta dan EX kuadrat adalah beta kuadrat. Jadi untuk varians dari distribusi eksponensial ini EX kuadrat dikurangi EX sehingga 2 beta kuadrat dikurangi beta sehingga hasilnya itu adalah Beta kuadrat. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu ada contoh soal distribusi eksponensial. Lamanya waktu untuk melayani konsumen di suatu kafeteria merupakan suatu peubah acak distribusi eksponensial dengan rata-rata 4 menit. Berapakah peluang seseorang akan dilayani dalam waktu kurang dari 3 menit? Untuk penyelesaiannya yaitu diketahui rata-rata atau mu sama dengan 4 menit. Sementara rata-rata untuk distribusi eksponensial adalah 1 per lambda, sehingga didapat mu sama dengan 4 sama dengan 1 per lambda, lambda sama dengan 1 per 4. Karena kita belum mendapat PDF atau fungsi padat peluangnya, maka PDF sama dengan fx sama dengan lambda E pangkat min lambda X untuk X lebih dari sama dengan 0 dan 0 untuk X lainnya. Setelah mendapat PDF, maka fx sama dengan 1 per 4 dikali E pangkat min 1 per 4 X untuk X lebih dari 0 dan 0 untuk X lainnya. Karena kita akan mencari waktu tunggu peluang kurang dari 3 menit, maka Px kurang dari sama dengan 3 sama dengan integral min tak hingga sampai 3 fx dx yang bisa kita pecah menjadi integral min tak hingga sampai 0 fx dx ditambah integral 0 sampai 3 fx dx. Karena fx untuk interval min tak hingga sampai 0 nilainya adalah 0, berarti integral dari min tak hingga sampai 0 fx dx sama dengan 0. Berarti didapat 0 sama dengan integral 0 sampai 3 dan fx yang berlaku adalah 1 per 4 E pangkat min 1 per 4 dx sehingga didapat 0 sama dengan integral 0 sampai 3 1 per 4 dikali E pangkat min 1 per 4 dx dan itu adalah integral fungsi eksponensial.
Untuk mencari integral 0 sampai 3, 1/4 dikali E pangkat min 1/4 X dx, kita bisa menggunakan integral substitusi. Contohnya, ada integral E pangkat AX dx, maka hasil integralnya adalah 1/4 E pangkat AX plus C. Sehingga kita bisa membuat 1/4-nya keluar. Itu didapat sama dengan 1/4 integral 0 sampai 3 E pangkat X/4 dx. Kita integralkan dahulu integral 0 sampai 3 E pangkat X min 4 dx dengan 1/A E pangkat AX plus C. Nilai berarti didapat nilai A-nya yaitu 1/4, sehingga sama dengan 1/4 dikali 1/min 1/4 E pangkat min X/4 dengan batas bawah yaitu 0 dan batas atasnya yaitu 3. Jadi sama dengan, karena nilai 1/4 dikali 1/min 1/4 adalah min 1, maka didapat sama dengan min E di pangkat min X/4. Batasnya ada 0, untuk batas bawahnya 0 dan batas atasnya itu 3. Sehingga didapat sama dengan min dalam kurung E pangkat min 3/4 dikurangi E pangkat 0. Karena E pangkat 0 itu 1, berarti min E dalam kurung E pangkat min 3/4 min 1 didapatkan hasil 0,52. Nah, itu dia penyajian materi dari kelompok 6. Semoga penjelasan dari kelompok 6 dapat dipahami, dan terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.